Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan video presentasi kali ini, saya Farnisia Thomas Setiawan dari S1 Prodi Agri Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta dari kelompok 3 berkesempatan membawakan acara presentasi makalah yang berjudul Teori Harga Pasar yang akan dipresentasikan oleh teman saya Anissa Budihandayani. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Budi. Saya dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Nah, di sini saya dipercayai oleh kelompok saya, yaitu kelompok 3, untuk menyampaikan materi tentang teori harga pasar. Nah, apa saja yang akan saya sampaikan di materi ini? Yang pertama, tentang pengertian harga pasar. Yang kedua, tentang kurva pasar. Yang ketiga, tentang penetapan harga. Nah, penetapan harga sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu metode penetapan harga, kemudian strategi penetapan harga, dan tujuan penetapan harga. Oke, langsung saja kita beranjak ke pengertian harga pasar. Harga pasar. Harga pasar adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kualitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kualitas yang dijamin dan ditawarkan sama besarnya. Di sini ada kesimpulan tentang harga pasar. Yang pertama, terjadinya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, itu tentang harga pasar. Oke, nanti kita akan berlanjut ke kurva pasar. Kurva pasar. Kurva pasar merupakan pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, kurva permintaan sendiri itu fungsinya untuk melihat perbandingan antara harga dengan jumlah kuantitas produk yang diproduksi. Nah, kurva permintaan terjadi karena 1. Semakin banyak penawaran dari pelanggan menjadikan penjualan meningkat, menyebabkan harganya itu turun karena kompetitor atau pesaing akan memproduksi dan memasarkan produk serupa. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, semakin banyak permintaan menyebabkan penjualan meningkat. Namun kualitas produk juga ditingkatkan. Jadi kompetitor tidak mempengaruhi harga karena loyalitas dari pelanggannya gitu. Nah, ini kita akan beranjak ke kurva penawaran. Nah, fungsi dari kurva penawaran sendiri itu apa sih? Nah, fungsinya itu untuk membandingkan harga beserta jumlah kuantitas produk yang ditawarkan. Nah, penyebabnya kurva penawaran apa? Penyebabnya itu peningkatan harga lantaran permintaan. Kemudian peningkatan harga karena kenaikan biaya produksi. Biaya produksinya semakin banyak ya, biaya-biayanya, karena apalagi sekarang itu bahan baku juga lumayan gitu kan. Jadi semisal biaya produksi kecil, maka penjualan menurun karena produk yang dihasilkan juga sedikit. Begitu pula sebaliknya, bila biaya produksi besar, maka penjualan juga akan naik. Karena apa? Karena produk yang dihasilkan juga banyak. Penetapan harga. Penetapan harga dibagi menjadi 3, yaitu 1. Metode penetapan harga, 2. Strategi penetapan harga, 3. Tujuan penetapan harga. Oke, kita beranjak ke metode penetapan harga. Nah, metode penetapan harga dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode berbasis permintaan. Nah, di metode ini menekankan pada berbagai faktor yang mempengaruhi selera dan kesukaan pelanggan berdasarkan kemampuannya dan kemauan pelanggan untuk membeli. Nah,
Nah, kemudian yang kedua itu metode berbasis biaya. Apa itu? Yaitu harga akan ditentukan berdasarkan semua biaya produksi dan pemasaran produk yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutup biaya langsung, overhead, dan juga laba atau rugi. Nah, kemudian metode yang ketiga itu metode berbasis laba. Nah, di sini penetapan yang berdasarkan pada keseimbangan biaya dan pendapatan. Metode yang keempat yaitu metode berbasis persaingan. Di metode ini yaitu penetapan dengan mengikuti apa yang dilakukan pesaing. Wah, luar biasa ya ini ya metodenya. Nah, di sini ada 3 pendekatan di metode berbasis persaingan ini. Yang pertama, penjualan di bawah harga normal. Di bawah harga normal pesaing. Tujuannya buat apa? Ya untuk menarik konsumen agar tertarik untuk membeli di punya kita gitu. Yang kedua itu menyamakan harga. Persaingan dengan tujuan agar tidak terjadi persaingan yang terlalu besar gitu. Nah, yang ketiga itu memberi harga lebih tinggi dari pesaingnya dengan asumsi bahwa produk yang mereka tawarkan memiliki kualitas yang lebih baik gitu. Nah, itu tadi adalah metode-metode penerapan harga. Kali ini kita akan beranjak ke strategi penetapan harganya. Strategi penetapan harga. 1. Strategi untuk produk baru. Nah, strategi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, harga mengapung atau skimming price. Nah, memberikan harga yang tinggi agar dapat menutupi biaya-biaya dan menghasilkan laba maksimum dengan cara meyakinkan pelanggan dengan menjelaskan perbedaan dengan produk pesaingnya. Seperti itu. 2. Harga penetrasi. Harga ini yaitu memberikan harga lebih murah atau rendah agar tercipta pangsa pasar permintaan. Umumnya diterapkan di pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda produk dan itu tidak memiliki nilai simbolis yang tinggi. Jika harga penetrasi itu digunakan, maka sangat cocok dan efektif untuk pasar yang cenderung sensitif terhadap pasar. Nah, yang kedua yaitu strategi untuk produk yang sudah beredar. Jadi sudah jadi dan beredar seperti itu. Nah, strategi ini dibagi menjadi 4. Nah, apa saja? 1. Strategi di tahap pertumbuhan. Cirinya penjualan akan meningkat dan disertai munculnya pesaing. Gitu. Nah, strateginya apa? Yaitu tetap mempertahankan harga produk jika pertumbuhannya cepat. Nah, kemudian jika pertumbuhannya lambat, maka strateginya harga agresif atau menurunkan harga agar mendorong penjualan sekaligus menghadapi persaingan yang ketat. Itu. Nah, kemudian yang kedua, strategi tahap kematangan. Karakteristik di tahap ini yaitu fleksibilitas harga, karena fleksibilitas harga merupakan strategi dalam penetapan harga. Yang ketiga yaitu strategi di tahap penurunan, ditandai dengan menurunnya jumlah permintaan secara terus-menerus. Nah, apa yang harus dilakukan ketika terjadi penurunan penjualan? Yaitu dengan strategi discounting atau pemotongan harga gitu kan. Kemudian mempertahankan harga, tetap memotong biaya yang berhubungan dengan produk, khususnya dengan pengeluaran untuk promosi. Jadinya itu kita tetap mempertahankan harga tapi memotong biaya-biaya yang lain, seperti itu, mengurangi biaya-biayanya. Tujuan penetapan harga. Yang pertama, mencapai penghasilan atas investasi. Biasanya besar keuntungan di suatu investasi telah ditetapkan presentasinya dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkan. Nah, yang kedua yaitu kestabilan harga. Hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebutuhan memegang kendali atas harga. Usaha pengendalian harga diarahkan terutama untuk mencegah terjadinya perang harga, khususnya bila menghadapi permintaan yang menurun. Nah,
perusahaan telah mendapatkan pangsa pasar yang luas, maka harus berusaha mempertahankannya atau justru mengembangkannya untuk kebijakan dalam penetapan harga, jangan sampai merugikan bisnis. Nah, kemudian yang keempat itu menghadapi atau mencegah persaingan. Nah, yang kelima memaksimalkan laba. Nah, ini pasti kan sebuah usaha pasti pingin hasil yang maksimal. Nah, tujuannya seperti itu. Tujuannya ini biasanya menjadi acuan setiap bisnis untuk bertahan hidup. Karena setiap bisnis memerlukan laba. Harus punya laba, harus dapat laba kan, tidak mau rugi gitu. Nah, seperti prinsip ekonomi, yaitu dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, mungkin itu adalah rangkuman materi teori harga pasar yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Anissa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Silahkan like, komen, dan subscribe. Dan untuk kritik dan saran, sangat kami tunggu. Terima kasih.